Salam saudaraku yang Tuhan kasih. Marilah kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat 16. Melalui ayat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hikmat yang benar. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang hikmat, kita akan melihat kembali dari kitab 1 Raja-Raja 4. Hikmat merupakan kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah hidup sehari-hari. Dalam kitab Perjanjian Baru, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan hikmat Allah. Sedangkan kalau kita lihat dari kitab 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat 16, Rasul Paulus menegaskan bahwa hikmat Allah selalu berfokus pada berita tentang penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengendaki bahwa setiap orang Kristen memiliki pemahaman yang benar tentang hikmat, sehingga iman yang kita miliki tidak didasarkan pada hikmat dari manusia, tetapi hikmat dari Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mengapa kita sebagai umat percaya tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia? Karena hikmat dunia, menurut Rasul Paulus, bersumber dari kekuatan iblis. Sedangkan hikmat yang benar merupakan pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah. Jika demikian, hikmat dari dunia merupakan hikmat yang berasal dari penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan akan menolong kita untuk menemukan bahwa sesungguhnya ada 3 sumber hikmat yang benar. Yang pertama, hikmat dari Bapa. Menurut firman Tuhan di ayat 7 dikatakan bahwa hikmat itu merupakan hikmat Allah yang tersembunyi sehingga dapat dinyatakan. Hikmat dari Roh Kudus, menurut firman Tuhan di ayat 10 sampai ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah, sehingga Allah mampu menyelidiki segala sesuatu. Dan yang terakhir, hikmat akan pikiran Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, menurut firman Tuhan di ayat 14 sampai ayat 16 dikatakan bahwa mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus daripada pemikiran duniawi untuk memperoleh hikmat yang benar. Karena pikiran Kristus berarti kita dikuasai oleh Kristus, sehingga seluruh hidup dan perilaku kita sesuai dengan Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang percaya memiliki hikmat dari Allah, sehingga hidup kita dan tindakan kita berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.